Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimin wa tilazimin ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Saya kira Ustadz terjadwal di pekan depan karena baru pulang, jadi salah baca flyer saya. Saya baru pulang dari Hong Kong selama kurang lebih 1 pekan. Dan kenapa saya menikmati Hong Kong? Karena di sana minoritas. Bahkan teman-teman TKW kita, ibu-ibu itu sholatnya di toilet. Percaya nggak? Percaya nggak? Ibu percaya nggak sholatnya di toilet? Bahkan untuk sholat 5 waktu saja nyuri-nyuri waktu. Itu kata TKW. Kemarin saya itu agak jauh, di Sunwan. Sebelumnya saya di Chunwan sama di Chunglong. Wah, bahasanya. Itu dakwah di Hong Kong, lari ke utara, nanti lari ke timur. Jadi kita tuh dakwah tuh kalau hari Sabtu Ahad tuh harus siap, karena di sana nggak pakai kendaraan umum, naik kereta, habisnya naik bus, kemudian naik tank-tank, gitu kan, tak, harus satset dai. Kalau nggak satset nanti dari jam 10 pagi nyambung habis kajian duhur, nyambung kajian asar, nanti sampai jam 10 baru pulang. Sampai rumah bisa sampai jam 12 atau setengah 1. Itu karena saking jauhnya. Kenapa teman-teman TKW kita pada sholat di toilet? Karena kalau majikannya, mereka rata-rata Konghucu. Mereka mendewakan dewa. Jadi kalau majikannya itu punya ritual dan salah satu cirinya adalah di depan rumahnya itu ada dewa. Ya. Itu kalau sampai teman-teman TKW kita itu sholat, melakukan ritual, maka itu nanti bentrok dengan dewanya. Gitu. Makanya dia harus sembunyi-sembunyi. Coba. Ustaz, kita sholat 5 waktu, nyuri-nyuri waktu. Bahkan nggak boleh sholat. Kalau sampai ketahuan, bisa jadi dipecat. Bisa jadi, makanya ada yang sholat di toilet, sebagian. Bahkan dakwahnya bukan di masjid. Mau enak, di masjid rapi. Tahu nggak di sana dakwahnya? Di parkiran, di bawah jembatan, di taman-taman, di gedung-gedung pemerintahan. Itu unik dan menarik, ya. Makanya ini bersyukur kita semuanya dalam suasana keimanan, amin, ya, dalam suasana keislaman. Hari ini, tadinya saya sempat mau langsung ke Korea Selatan. Kenapa? Korea Selatan itu zakatnya, gaji mereka itu 20 juta, rata-rata di pabrik. Itu zakatnya itu udah 1 gaji. Kalau 1 orang zakatnya 20 juta, gurih nggak? Gurih nggak? Ya, makanya mereka itu banyak duit, jauh dari orang tua, maka timbul banyak problematika. Jauh dari istri, jauh dari anak. Maka harus didekati, ya. Dan paling menarik, kemarin ada misionaris. Itu dakwahnya on the street. Mereka bawa dolar, dai-dainya. Di kita dainya dikasih kan, mereka dainya yang bawa duit. Kasih itu. Anda mau masuk agama kita? Nih, uangnya. Keren kan? Nah, ini jadi tantangan dai. Itu on the street. Kalau kita di on the street, you are Filipin, Anda orang Filipin, kenal Islam? Belum. Baru tuh berdialog. Langsung bersyahadat di depan. Itu teman kita, Masya Allah, ya. Makanya mudah-mudahan kita doakan Ustaz Irfan yang ada di Korea Selatan
itu bisa mengislamkan warga dan masyarakat Korea Selatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Ustaz sengaja materinya tentang zakat. Ya. Clue-nya sekali lagi, Ramadan itu kemarin sudah saya sampaikan. Allah berikan waktu itu dari mulai ya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu 6 bulan pertama nggak ada amalan-amalan mulia. Di 6 bulan terakhir itu diangkat secara ruh. Rajabun, Sya'banun, Ramadan, Syawalun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau kita amati betul pergerakan waktu kita, itulah kenapa Muhammadiyah, Aisyah, ibu-ibu Aisyah itu getol mempublikasi, memasyarakatkan kalender Hijriah. Karena Masehi, Januari sampai Desember, nggak ada hubungan amalan-amalan soleh. Kalau bapak-bapak nggak ada media, nggak ada layar televisi, kalau nggak tahu kapan satu Ramadannya, kira-kira bapak gugur nggak rukun Islamnya? Gugur nggak? Karena satu Ramadan bicara tentang puasa Ramadan, dan itu adalah rukun Islam. Kalau bapak-bapak nggak tahu satu Syawalnya, dan itu terikat tentang zakat fitrah, dan zakat fitrah adalah sebuah kewajiban, dan itu adalah rukun Islam. Kalau bapak-bapak nggak tahu tentang 9 Dzulhijjahnya, dan itu adalah wukuf di Arafah dan menjadi rukun dan wajibnya haji, maka akan dosa. Itulah berkali-kali saya sampaikan, hubungan Hijriyah dengan ibadah itu punya ikatan yang sangat kuat sekali. Ya, bunyi sama-sama. Muso, Roro, Juju, Rosha. Ibu-ibu ingatnya Roso. Ditutup dengan Zulqa'dah, Muso, Muharram, Safar, Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rosha, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Dinaikin terus. Makanya Ramadan itu diturunkan 3 amalan ini. Makanya kalau di Karim, kakak, santri, tolong diturunkan dalam bentuk program. Apa? Penguatan secara ruh jelas. Ada malam dengan Qiyamul Lail. Bapak-bapak yang di At-Taqwa, besok-besok bikin Qiyamul Lail berjamaah. 1 bulan sekali misalkan. Sehingga ini nikmat nggak didendangkan dengan ayat-ayat Allah. Kemarin santri Karim dapat 6 masjid. Itu sampai ke Jakarta Barat. Tokcer, karena enak bacanya. Semalam saya di Bekasi, yang imamin imam Palestina. Saya merinding. Karena apa? Bacanya dengan tajwid, bacanya dengan tadabbur. Bukan dapat apa kalau kayak gitu? Ya kan? Kemudian disibukkan dengan tilawah secara ruh. Siangnya secara fisik disibukkan dengan apa? Sebuah proses autofagi, kelaparan semen. Bapak-bapak yang biasa puasa Senin Kemis, ibu-ibu yang puasa Senin Kemis, nikmat nggak? Jangan ngerasa sudah capek nyari nafkah, iya capek. Tapi bisa nggak kita puasa menghidupkan amalan-amalan mulia? Senin Kemis, syukur-syukur Daud, syukur-syukur Ayyamul Bid, itu enak. Betul nggak? Enak nggak? Dengan adanya puasa itu. Dan yang terakhir adalah masalah harta. Ya, Bu, halo ibu-ibu. Kalau pasangan ibu dan bapak-bapak pasangannya meninggal, harta milik siapa? Halo? Hartanya milik siapa? Salah. Enak aja milih ahli waris. Milik siapa? Milik Allah, maka berhukumlah dengan hukum apa? Warisan. Kenapa di Ramadan ada zakat fitrah? Itu mengajarkan kepada kita semua bahwa harta itu bukan milik engkau. Semuanya diwajibkan untuk dikeluarkan. Anak yang baru lahir, betul nggak kena zakat fitrah? Wajib. Maka kalau kesimpulan kayak gini, hidup itu ngapain bapak-bapak, ibu-ibu? Hidup itu ngapain? Nggak ada kemelekatan dalam hidup diri kita.
Ketika Allah panggil, emasnya dibawa nggak ibu-ibu? Emas yang digelang ini, gambreng itu, kayak orang Makassar itu, kalau pulang haji itu, dibawa nggak? Sertifikat tanahnya ditaruh di kuburan nggak? Terus taruh di mana? Yang akan mengekalkan adalah zakat Anda, sedekah Anda, infak Anda, wakaf Anda. Makanya saya malu ada Mas Soni di sini. Ini luar biasa. Digerakkan semua komponenannya. Tadi sore santri ngasih ide bagi-bagi sayuran ke warga RW 06 sama bagi-bagi. Jadi dipanggilin tukang-tukang dagangannya ditaruh di depan Karim. Itu hampir 200 kupon. Mereka yang inisiasi, saya pergi dakwah. Itu luar biasa. Zakat Anda, infak Anda, sedekah Anda, dan wakaf Anda, itu yang akan mengekalkan. Dai-dai itu adalah memberikan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mendidik anak kita untuk ngejar karir, repot. Maka dengan karir Anda, materi Anda, dalam konsep Islam, menghadirkan apa? Zakatnya, infaknya, sedekahnya, wakafnya. Untuk apa? Untuk dihidupkan kepada agama Allah Subhanahu. Hidup enak nggak kalau kayak gitu? Dengan berbagi, dengan memberikan kasih sayang, dengan menguatkan berbagai macam halnya. Sekarang masuk fikihnya. Apa bedanya zakat? Apa bedanya infak? Apa bedanya sedekah? Apa bedanya wakaf? Ya. Kalau yang namanya zakat, ingat, zakat itu wajib. Maka saya sering membahasakan zakat itu diambil dari harta-harta tertentu, diberikan kepada orang-orang tertentu, ditunaikan pada waktu-waktu tertentu. Paham? Nih, harta yang wajib dizakati. Maka fungsi zakat adalah berkah. Fungsi zakat itu mensucikan. Fungsi zakat adalah membersihkan dan menghadirkan keberkahan. Betul nggak? Betul nggak Bapak? Ibu-ibu? Ini secara umum harta objek zakat, harta yang wajib dizakati. Ibu yang punya rentalan mobil, ibu-ibu yang punya kos-kosan, kalau sudah sampai waktunya setahun dan sampai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Ada zakat emas perak, ada zakat hasil pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat perdagangan yang disamaratakan dengan zakat emas berapa? 85 gram. Sekarang ibu-ibu emas berapa? Bu? Tuh, tinggi banget. 1,7 kali 85 jadi berapa Mas Iman? Kalau yang 1 jutanya saja 85 juta. Berarti bapak-bapak yang meyakini zakat profesi dan menurut putusan tarjih Muhammadiyah lebih cenderung untuk zakat profesi. Teman-teman salaf enggak, karena tidak ada dalilnya. Ya, betul. Tapi menurut putusan tarjih, Baznas dan Fatwa MUI itu memberikan sebuah penguatan. Monggo yang dosen, yang akuntan, yang dokter, kalau sudah sampai ya penghasilannya dan sampai nisab, berarti kalau misal 1 juta saja 85 gram berarti setahun berapa? 85 juta. Kalau 1,7 berapa tuh hitungannya? Berapa tuh? Berarti kalau gaji kita, penghasilan kita, hasil perdagangan kita sampai tembus di angka itu, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Sering bertanya, Ustadz, apakah suami doang? Nggak bisa. Bisa jadi itu milik suami, bisa jadi itu milik istri, selama itu ya punya pengembangan harta
Makanya culture-nya zakat adalah harta yang berkembang, al-mustafad, yang berkembang. Maka fungsi dari zakat itu adalah dibersihkan, disucikan, dan ketika kita berbagi, yang lain tuh punya hak merasakan kebahagiaan kita. Itu sebenarnya. Ya. Sedangkan secara ijmali, secara umum, harta hasil usaha yang baik dan halal, dan ini beberapa hadisnya. Ini ya, kalau terkait tentang masalah profesi, ini nisab, analogi dengan zakat pertanian, persentasenya 520 kg beras, 5 ausak, ini beberapa hal yang perlu dikuatkan. Nih, makanya sebenarnya kalau saya ngedukasi bapak-bapak, ibu-ibu tuh, kenapa sih dikeluarin semuanya di bulan Ramadan? Termasuk yang di masjid. DKM itu ketika ada yang zakat mal, bukan hanya dikeluarkan dan diselesaikan di bulan suci Ramadan. Beda dengan zakat fitrah. Kemarin saya dihadirkan melalui MUI, ya. Itu kalau zakat fitrah, saya bahas zakat fitrah, biar paham ibu-ibu. Nih, Majelis Ulama Indonesia terkait tentang zakat fitrah, dan ini sama dengan putusan di Lajismu. Saya langsung masuk sini saja. Ya, bahwa zakat fitrah itu adalah sa'. Satu sa' itu adalah 4 mud. Dan 4 mud itu setaranya berapa? Kita masuk sini. Ini dalil-dalilnya. Saya langsung narik kesimpulan saja. Dan kenapa diperbolehkannya dengan uang? Ini ada dalil-dalilnya. Kalau nanti ada yang minta butuh dalil, silakan japri saya. Sabiri, saya minta dalil bahwa diperbolehkannya zakat dengan uang. Ini ada dalilnya di sini di Fatwa MUI. Makanya kemarin saya sampaikan di depan bawahannya Pak Wali itu di Balai Kota, saya ini beberapa dalil-dalilnya biar untuk dikuatkan. Nih ya, saya langsung bacakan saja. 1. Zakat fitrah hukumnya wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atas dirinya dan jiwa yang menjadi tanggungannya saat menjelang Idul Fitri. Bayi yang baru lahir kudu dikeluarin. Ya, yang menjadi tanggungannya, tanggungan bapak ibu, maka itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. 2, zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Makanya teman-teman NU dan di masyarakat, kenapa zakat fitrahnya itu di malam takbiran? Kenapa? Karena ngalap berkah dan dengan bahan makanan pokok beras. 3, zakat fitrah adalah satu sa' yang jika dikonversikan ke beras menjadi 2,7 kg, bukan 2,5. Kalau masih ada yang meyakini 2,5 kurang. Saya di rumah ada sanad mud dari Madinah langsung, syekhnya saya terima. Kemudian dari Mekah saya nggak terima, cuma diberikan mudnya saja. Itu setelah saya konversikan dengan berasnya, itu hampir sama 2,7 kg beras atau 3,5 liter. 4. Zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang yang diamanahkan kepada panitia untuk dibelikan makanan pokok. Ini ada beberapa masjid menyiapkan berasnya. Nanti langsung ditukar untuk ngalap berkah bahan makanan pokok tadi. Jadi bapak-bapak bayarnya uang, kemudian nanti pihak masjid DKM membelikan beras bahan makanan pokok. Tujuannya apa? Agar jangan sampai di malam takbiran ada yang kelaparan. Makanya diselesaikan menjelang sebelum hari raya Idul Fitri. Makanya kemarin saya diskusi sama Basnas dan beberapa, kalau satu masyarakat Kota Depok 2.000 kali 45.000 dikonversikan uang, 2.000 kali 45 berapa miliar?
90M. Saya sampaikan, bisa nggak ini ada ASN, di pekan pertama langsung aja dipotong, jegret gitu, mumpung Ramadan. Jadi pertama kali, ya tanggal 1, pekan pertama langsung dipotong. Nanti harus diberdayakan untuk, ya misalkan ada yang nunggak ijazahnya orang-orang duafa, SPP-nya, atau apa, itu jadi sebuah kekuatan. Makanya saya minta ke Mas Rahmat, bahwa apa, ibu-ibu kumpulin zakat fitrahnya ke Lajismu, ya, kumpulin semuanya, seluruhnya, biar ketahuan di Muhammadiyah itu zakat fitrahnya punya dapat berapa gitu. Kalau sendiri-sendiri, ya nggak punya kekuatan apa-apa, ya. Maka ini menjadi penguatan bersama untuk kita. 5. Nilai zakat fitrah berupa beras jika dinominalkan mengacu kepada harga jenis beras yang dikonsumsi muzaki. Jadi tergantung beras yang biasa dimakan berapa, Bapak-bapak. Ya. Kemudian sesuai dengan harga pasar setempat. Jadi konversi uangnya kurang lebih sekarang menurut bidang ekonomi dan perindustrian ya kurang lebih 45.000. Kalau mau aman-aman, Bapak-bapak, ya zakat fitrah kalau mau diuangkan ya 50.000. Ya. Yang lebih aman lagi 60.000. Khusus bagi warga umat Islam yang makanan pokoknya bukan beras, maka zakat fitrah yang dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok setempat. Nih, 7. Menyegerakan pembayaran zakat fitrah sejak awal Ramadan. Boleh nggak ditunaikan di bulan-bulan Ramadan? Sangat optimal. Karena nanti DKM pening dan stres. Bisa jadi malam takbiran nggak bisa tidur. Pusing tuh nyari orang-orang yang mau diberikan zakatnya. Daripada numpuk di malam takbiran, sudah. Dimulai pekan pertama, pekan kedua, ya. Sudah dimulai buka belum di At-Taqwa? Sudah. Nah, nanti silakan dicicil kalau sudah sekiranya dikumpulkan, kemudian didistribusikan sehingga itu menyicil proses distribusinya. Makanya, mohon maaf nih ibu-ibu, mulai sekarang akadnya harus jelas. Akadnya zakat fitrah, akadnya zakat mal, apa ini infak, apa ini sedekah, apa ini wakaf. Harus jelas. Termasuk rekening-rekeningnya harus dibedain. Ini zakat fitrah, ini zakat mal saya, ini infak sedekahnya, dan ini wakaf. Apa bedanya? Zakat dibagi dua, ini wajib. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal tadi yang saya bahas adalah yang mampu berkembang dan sampai nisab dan ketika sudah sampai setahun. Maka itu wajib dikeluarkan zakat malnya. Apakah di bulan suci Ramadan? Enggak ada aturan mainnya di bulan suci Ramadan. Yang di bulan suci itu hanyalah zakat fitrah. Masyarakat dikumpulin semua. Ya. Kalau yang namanya zakat mal, kalau yang profesi ya bisa tiap bulan karena dikeluarkannya penghasilannya bulanan atau dikumpulkan jadi 1 tahun. Makanya nanti para DKM, pimpinan dan pengurus, kalau sudah zakat mal, ya tahan dulu, jangan dihabiskan di malam takbiran. Bisa diberdayakan setelah Ramadan. Kepada orang tertentu siapa? Fakir, miskin, anak yatim boleh nggak nerima zakat? Nggak boleh. Kok nggak boleh, Ustaz? Karena yatim belum tentu semuanya miskin dan fakir. Yang dimaksud yatim di sinilah yang fakir dan miskin. Mu'alaf kaya, boleh nggak nerima zakat? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Bisa jadi taruhannya nyawa, bisa jadi taruhannya diusir dari keluarganya, maka dengan hadirnya zakat sebagai belas kasih sayang kita, kepedulian kita dengan adanya zakat, ya, ini diberikan kepada mu'alaf, itu luar biasa. Fisabilillah untuk santri, untuk para pendakwah, ibnu sabil, mahasiswa, santri, ya, kemudian
kemudian gharimin. Gharimin ini ibaratnya yang benar-benar banyak piutang, hutang dan piutang, yang banyak hutangnya, bukan banyak KPR-nya. Ya, hari ini KPR mobil, KPR rumah dan sebagainya, hutang semua. Yang banyak hutang dan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari itu agak berat. Ya, makanya di sini menyegerakan pembayaran zakat fitrah sejak awal Ramadan. Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah sebelum dilaksanakannya salat Idul Fitri, menyalurkan zakat fitrah yang diwakilkan oleh muzaki kepada badan lembaga amil zakat atau panitia zakat fitrah melewati tanggal 1 Syawal, hukumnya tidak sah. Itu tanggung jawab panitia zakat fitrah. Makanya hati-hati ya. Ini makna zakat itu sendiri mensucikan, menumbuhkan, berkembang, berkah, beres, tuntas. Nggak punya tanggungan. Sekarang mumpung masih ingat, ini di ibu-ibu suka kewalak-walik. Nih Bu, Bapak-bapak, harta yang diberikan sebelum meninggal itu kategorinya bagi-bagi ke anak-anak. Nih, yang di Bojonggede itu ambil tuh anak kedua. Ini yang di Depok ambil tuh anak keempat. Maka kategorinya itu adalah hibah. Kalau wasiat, tolong itu tanah yang ada di Sawangan kasih ke pesantren. Tapi nggak boleh lebih dari 1/3. Itu namanya wasiat. Tidak diberikan kepada ahli waris, tapi nggak boleh lebih dari 1/3. Sedangkan harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Baru itu dihitung. Hartanya ada apa aja, siapa ahli warisnya, baru itu dihitung. Itu namanya harta warisan. Makanya kalau sebelum meninggal, nitip saya Bapak Ibu, harus konkret, jelas. Namanya hibah. Yang namanya ngasih hadiah, bisa jadi anak ketiga, anak keempat lebih gede dibanding anak pertama. Itu sah-sah aja. Karena itu sudah menjadi ya privasinya pemberi. Tapi kalau sudah ditinggalkan si mayit, maka itu ketentuannya dengan ketentuan hukum Allah. Ahli warisnya siapa saja. Maka harus ditentukan dengan ketentuan yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak yang punya banyak harta, aset, silahkan dimainkan. Dan anak-anaknya segera ditulis dalam bentuk akad yang jelas. Biar konkret dan luar biasa. Jadi ini ya, itu masalah zakat fitrah udah clear. Sedangkan zakat mal, gambarannya kalau di sekitaran sini, ya kalau enggak zakat profesi, kalau enggak zakat perdagangan. Kalau zakat perdagangan, zakat profesi itu kategorinya sama. 85 gram kali jumlah harga emas, penghasilan bapak-bapak dalam setahun berapa? 85 gram kali 1,7 tadi kata Mas Iman, sampai enggak? Kalau sudah sampai, maka dia kena zakatnya. Penghasilan kita, profesi kita, tadi dengan konversi zakat emas dan perdagangan, sampai enggak? Nanti baru dikeluarkan. Makanya kalau di Lajis, enaknya saya di UHMK, udah langsung dipotong zakatnya. Ya. Sedangkan infak, bapak, ibu-ibu, kategorinya sunnah. Jumlahnya enggak ditentukan. Mau 2.000, mau 2 miliar, mau 2 triliun, bebas. Distribunya pun bebas. Sedekah bukan hanya di uang. Tetangga bocor, tetangga kebanjiran, maka itu dengan bantuan bapak-bapak itu menjadi sedekah kita. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, senyum pada saudara Anda pun kategorinya adalah sedekah. Sedangkan wakaf, apa bedanya wakaf?
Ini harus digelorakan nih. Di sini udah luar biasa. Nih besok bisa jadi At-Taqwa wakaf AC untuk masjid. Wakaf tanah udah sering. Kalau wakaf itu bicaranya tentang aset. Kalau sudah diberikan, maka putus kepemilikan kita. Al-waqaf. Kita ngomongnya pakai F ya. Harusnya pakai fa. Waqaf. Wakaf kita. Apa artinya wakaf? Berhenti. Apa maksudnya? Berhenti dari kepemilikan kita. Sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bedanya apa kalau wakaf? Ini saya kasih logikanya. Ini tanah wakaf bukan? Masjid tanah wakaf bukan? Wakaf. Apa bedanya wakaf dengan zakat? Kalau wakaf yang merasakan, memberdayakan, menggunakan bukan fakir miskin semata. Betul? Itu bedanya. Makanya sekarang harus yang dikejar itu kocorannya, kerannya adalah wakaf. Enak, lebih luas. Kalau zakat tersandra oleh mereka, fakir miskin, ini semuanya. Ini zakat. Ya. Sedangkan wakaf mau dibuat apa aja itu enak. Ya buktinya ketika wakaf tanah untuk pembangunan masjid, yang duduk di masjidnya bukan hanya fakir miskin, mu'allaf ibnu sabil fi sabilillah, tapi seluruh komponen masyarakat. Makanya di Kuningan itu, Mas Iman, ada yang wakafin tower. Ya, wakafin tower, habis itu disewa, kemudian baru untuk pendidikan, untuk sosial, untuk dakwah. Apa buktinya? Di depan Masjidil Haram, itu wakaf tanahnya, dibangun hotel, maka penghasilan hotelnya untuk operasional Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Akhirnya muter gitu kan. Pernah nggak di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada kotak infak? Nggak ada. Karena bersumber dari wakaf. Sekarang itu lagi jor-joran. Kemarin di santri saya, wakafin tenda dapat terkumpul 20 tenda, wakaf tenda untuk santri. Itu cepat sekali. Yang terpenting programnya harus kuat. Makanya alhamdulillah ini At-Taqwa terus menguatkan ke arah sana, dan itu lebih dimainkan di sisi wakaf, lebih ya tadi enak melakukan beberapa halnya. Nanti silakan diberdayakan, karena ini At-Taqwa dan jamaah keberkahannya ada di bapak-bapak dan di ibu-ibu. Ini luar biasa. Ya. Apa lagi? Ini kali infak, ya kategorinya sama. Ya. Mengelola zakat sebuah keharusan, zakat untuk pemberdayaan kaum lemah. Ini zakat profesi. Saya singkat-singkat saja. Makanya ada teman-teman yang nggak meyakini karena memang tidak ada dalil secara khusus. Iya, betul. Cuma kalau bicara tentang hadis ini, ya, min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajnakum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ini ya. Sedangkan yang kedua dikiaskan dengan zakat pertanian. Pertanian ditunaikan di saat panen. Makanya kalau zakat sawit itu per 3 bulan. Itu luar biasa kalau yang orang-orang Jambi. Ya, hampir sama. Dan ini luar biasa. Ini zakat emas 22 karat. Ya. Kemudian dahulunya adalah mata uang Romawi. Di zaman Rasul, 1 kambing adalah 1 dinar. Sekarang 1 kambing berapa harganya? 3 ya? Atau 3,5? Untuk hartanya segituan lah ya. Ini beberapa perhitungan zakat profesinya. Jadi kalau sekiranya gaji ya ini dengan harga segramnya, kalau ini hitungannya 500.000, kalau tadi 1,7, 85 gram kali. Udah, Bapak ngitung aja. Kalau harga emasnya sekarang, gaji saya kira-kira sampai nggak dengan harga itu?
Kalau jumlahnya sampai ya berarti kena zakat. Kalau enggak, ya aman. Ya. Zakat perusahaan nggak usah, karena kita nggak punya perusahaan. Kalau di kantor. Ya. Nih, penting. Kenapa kita manfaat zakat dikelola oleh lembaga? Pertama, lebih sesuai dengan tuntunan syariah. Kedua, untuk menjamin kepastian dan disiplin karena ada survei. Ketiga, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik. Zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. Yang keempat, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Dan yang kelima, untuk memperlihatkan syiar Islam. Makanya kalau lewat lajismu, ya, itu terasa beberapa programnya. Dibandingkan kita langsung memberikan zakatnya itu kepada masing-masing. Ya, syukur-syukur bisa dikuatkan ya ke lembaganya, kemudian dawil kurbanya, orang-orang yang terdekat itu menjadi sebuah penguatan. Ancaman bagi penolak membayar zakat. Ini hati-hati. Harta bendanya akan berubah menjadi azab di akhirat, bahkan nanti akan disetrika, kemudian akan dikalungkan dengan harta-harta yang ditimbun, dan itu panas, dipanaskan, kemudian enggan berzakat dianggap mengambil harta para mustahik, keberkahan harta dan kemaslahatan hidup akan hilang berkurang dengan sebab enggannya berzakat. Abu Bakar Siddiq pernah memerangi orang yang enggan berzakat, Rasulullah SAW pernah akan melakukan isolasi sosial bagi orang yang enggan untuk melakukan zakat. Ini beberapa hal, dan saya yakin jemaah takwa, ini yang sebenarnya termasuk saya. Ya. Apa bedanya zakat dengan pajak? Kalau zakat 2,5%, pajak harusnya begini aturan mainnya. Di kita ya bayar zakat, ya bayar pajak. Di Malaysia, zakat itu menjadi pengurang pajak. Makanya mudah-mudahan nanti pekan depan, tahun depan sudah harus orang-orang yang paham. Ya. Dari namanya zakat bersih, kalau pajak utang. Dasar hukum zakat berdasar undang-undang. Nisabnya ditentukan oleh Allah, bersifat mutlak. Ditentukan oleh negara. Sifatnya zakat adalah kewajiban, subjeknya muslim, kalau pajak seluruh warga negara. Makanya kemarin, tapi benar nggak sekarang sudah diketok 12,5%? Atau nggak jadi? Hah? Jadi? Saya nggak dapat info lagi. Zakatnya pajaknya bawa 12 tuh, naik. Luar biasa ya. Harusnya tol kita tuh gratis. Karena di Saudi itu luar biasa. Harta yang dikenakan adalah harta produktif, sedangkan pajak semua jenis harta. Pajak mobil kita berapa? Boleh kalau mobilnya sudah mewah-mewah, terasa sekali kan? Syarat ijab kabul, imbalan, ini perbedaannya. Makanya kita ya ngalap berkahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzakat. Ini kategori beberapa halnya. Barangkali itu singkat padat, mudah-mudahan ini bisa dipahami, edukasi mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nanti silakan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan secara bisa WA ke saya, nanti bisa minta nomornya ke Pak Rino atau ke Pak Najdi, atau nanti bisa diskusi bareng. Kami serahkan ke MC karena ada acara katanya. Syukuran lakum, mudah-mudahan semakin kita banyak mengilmui terkait tentang zakat kita, terutama masalah harta-harta yang berkembang. Dan tolong harta-harta kami miliki ini, tolong ini menjadi keberkahan untuk selalu ya dimanfaatkan. Tanah kosongnya, ya rumah kosongnya, jangan dibiarkan untuk kemaslahatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mengharap kepada Allah agar kita diberkahi diri kita,
Allah sucikan kita dengan puasa, Allah sucikan kita dengan tilawah, dan harta-harta kita dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Naktafi bihadzal qadar. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan katsiran.